Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aji Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini proposal saya yang berjudul Pengaruh Knowledge Sharing terhadap Kompetensi Individu dan Kinerja Karyawan. Yang pertama yaitu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini terdapat fenomena. Fenomena dalam penelitian ini yaitu ilmu pengetahuan saat ini dibutuhkan oleh individu maupun organisasi. Untuk individu itu, ilmu pengetahuan berfungsi untuk meningkatkan kompetensinya, sedangkan untuk organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Sehingga dalam mewujudkan tujuan organisasi, ilmu pengetahuan bisa menjadi landasan di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu fenomena pemilihan objek. Objek dalam penelitian ini yaitu Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan subjek dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dalam pemilihan objek ini fenomenanya yaitu diketahui ilmu pengetahuan itu sering disampaikan oleh tenaga kependidikan, salah satunya dosen. Nah, dosen di sini akan diteliti apakah dengan berbagai pengetahuan akan berpengaruh terhadap kompetensinya dalam mengajar, dan apakah itu akan berpengaruh juga terhadap kinerjanya dalam bekerja menjadi dosen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gap research. Nah, gap research yang pertama yaitu hubungan antara knowledge sharing terhadap kompetensi individu. Di dalam PPT yang saya tulis terdapat dua penelitian dengan dua hasil yang berbeda. Yang pertama, knowledge sharing berpengaruh terhadap kompetensi individu, dan yang kedua yaitu kompetensi individu berpengaruh terhadap knowledge sharing. Di sini terdapat dua posisi variabel yang berbeda, sehingga itu menjadi pertimbangan saya untuk meneliti hubungan antara knowledge sharing terhadap individu. Gap research yang kedua yaitu hubungan antara knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Di sini terdapat dua penelitian dengan hasil yang berbeda juga. Yang pertama, knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, knowledge sharing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini gapnya adalah terdapat kesimpang siuran antara hasil kedua penelitian tersebut dengan kesignifikannya. Kemudian gap research yang ketiga yaitu hubungan antara knowledge sharing terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi individu sebagai variabel mediasi. Di sini terdapat dua penelitian. Yang pertama yaitu dengan hasil knowledge sharing berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi individu, dan yang kedua yaitu knowledge sharing berpengaruh terhadap kompetensi individu dan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Gap research di antara kedua penelitian ini yaitu terdapat kesimpang siuran posisi variabel, sehingga itu menjadi pertimbangan saya untuk meneliti hubungan antara knowledge sharing terhadap kinerja karyawan melalui variabel kompetensi individu. Setelah latar belakang, yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi individu. Yang kedua, apakah knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, apakah kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat yaitu apakah knowledge sharing berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kompetensi individu sebagai variabel mediasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama,
menguji signifikansi pengaruh knowledge sharing terhadap kompetensi individu. Yang kedua, menguji signifikansi knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menguji signifikansi pengaruh kompetensi individu terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat, menguji peranan kompetensi individu sebagai variabel mediasi hubungan antara knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Dalam manfaat praktis itu ada tiga, yaitu sebagai sarana menambah wawasan peneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi alat untuk membuat keputusan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, bisa memberikan masukan terkait dengan berbagi pengetahuan untuk karyawan. Yang kedua yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan untuk memperkuat kajian empiris hubungan antara knowledge sharing terhadap kinerja karyawan dengan variabel mediasi yaitu kompetensi individu. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu kajian teori. Di kajian teori ini terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian. Yang pertama yaitu landasan teori. Landasan yang pertama yaitu knowledge sharing. Knowledge sharing di sini dijelaskan oleh Lumban Tobing yaitu sebagai proses yang sistematis berbagi pengetahuan melalui berbagai metode atau media. Yang kedua yaitu indikatornya ya adalah berbagi pengetahuan secara disengaja maupun tidak disengaja. Disengaja itu contohnya seperti tertulis, lisan, pelatihan, dan rotasi pekerjaan. Dan yang tidak disengaja itu seperti cerita, mitos, hubungan informal, dan satuan tugas. Landasan yang kedua yaitu kompetensi individu. Kompetensi di sini dijelaskan oleh Bolter pada tahun 2003 yang mengemukakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar seorang individu dalam mengunggulkan pekerjaannya atau perannya atau dalam situasi tertentu. Nah, dalam kompetensi individu terdapat indikator pengalaman kerja, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu landasan kinerja karyawan. Kinerja karyawan di sini dijelaskan oleh Wibowo pada tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa kinerja karyawan dianggap sebagai kemampuan karyawan dalam mewujudkan tugas yang diberikan oleh organisasi. Nah, kinerja karyawan di sini mempunyai indikator yaitu ketepatan penyelesaian tugas, terus kesesuaian jam kerja, kemudian kehadiran karyawan, dan kerjasama antar karyawan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini terdapat 4 penelitian yang saya tulis di PPT. Yang pertama yaitu penelitian Arina pada tahun 2017 dengan hasil knowledge sharing berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan dengan kompetensi individu sebagai variabel mediasi. Yang selanjutnya yaitu penelitian Novian pada tahun 2018 dengan hasil knowledge sharing berpengaruh positif dan pengaruh langsung terhadap individual innovation. Yang selanjutnya yaitu penelitian Deni pada tahun 2017 yaitu dengan hasil knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang selanjutnya penelitian Ilman pada tahun 2016 dengan hasil kompetensi berpengaruh positif dan sangat kuat dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu Trivelas pada tahun 2015 menjelaskan hubungan antara knowledge sharing terhadap kompetensi individu. Dengan begitu didapatkan hipotesis yang pertama yaitu knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi individu. Yang kedua, Mangkunegara pada 2009 menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kinerja karyawan. Dengan begitu didapatkan hipotesis yang kedua yaitu
knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian pengembangan hipotesis selanjutnya yaitu menurut Wibowo pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, sikap, dan lain-lain. Dengan begitu didapatkan hipotesis yang ketiga yaitu kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, Wong et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa terdapat hubungan indirect effect pada knowledge sharing terhadap kinerja karyawan melalui individual innovation. Dengan begitu didapatkan hipotesis yang keempat yaitu knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi individu. Kemudian yang selanjutnya yaitu model penelitian. Yang pertama, knowledge sharing terhadap kompetensi individu. Yang kedua, knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi individu terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, knowledge sharing terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi individu. Kemudian setelah bab 2 kajian teori, kemudian bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Kemudian yang pertama adalah objek. Objek dalam penelitian ini adalah Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan subjek dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta, didapat sampel sebanyak 30 dosen. Dengan teknik pengambilan data yaitu dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Karena mengingat kondisi COVID-19 ini, maka akan lebih efektif apabila penyebaran kuesioner dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan Google Form dengan instrumen skala yaitu skala Likert. Kemudian penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Umas Karan yaitu menguji variabel satu akan menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Kemudian datanya termasuk ke dalam data primer karena data tersebut didapatkan langsung dari responden individu. Kemudian teknik samplingnya yaitu proportional random sampling dengan instrumen menyebarkan kuesioner. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel yang pertama yaitu knowledge sharing dengan instrumen kuesioner diadopsi dari Lim Hwang Sang pada tahun 2019 dengan mencakup 15 pertanyaan. Kemudian yang kedua kompetensi individu mengadopsi dari Madilah pada tahun 2017 dengan mencakup 10 pertanyaan. Kemudian yang ketiga kinerja karyawan mengadopsi dari Madilah pada tahun 2017 dengan mencakup 8 pertanyaan. Keseluruhan tersebut menggunakan skala Likert menurut Umas Karan pada tahun 2017. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji kualitas instrumen. Yang pertama uji validitas. Nah, kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan bisa mencakup apa yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan CFA atau confirmatory factor analysis. Dengan indikator dikatakan valid apabila loading factor itu di atas 0,70. Kemudian uji reliabilitas. Faktor penelitian menunjukkan reliabilitas yang baik apabila konstruk reliability di bawah 0,70 dan dikatakan reliabilitas apabila data apabila diolah beberapa kali menunjukkan hasil yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji hipotesis dan alat analisis. Di dalam pengujian ini teknik analisis yang digunakan yaitu path analisis atau analisis jalur dengan alat analisisnya yaitu SPSS. Kemudian model dalam path analisis ini menggunakan variabel mediasi di mana kompetensi individu sebagai variabel mediasi antara knowledge sharing sebagai variabel X dan terhadap kinerja karyawan sebagai variabel Y. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.